بإحسان وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka berma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang paling tinggi di dalam hidup kita yang pernah Allah berikan, melainkan Allah menambahkan pengetahuan kita ma'rifat tentang diri atau tentang zatnya. Ini penting sekali untuk kita kemudian ingat agar kita tidak mengingkari. Salat dan salam tak lupa pula untuk kita senantiasa kirimkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, karena ekspresi cinta terbesar yang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa berbuah, berbalas menjadi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu wa akhwat yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini sebagaimana jadwal kita biasanya di hari Ahad, ya, kita mengaji serial tematik atau biasanya dengan hadis arba'in. Insyaallah malam ini kita sudah masuk. Kalau kemarin itu tentang tanda-tanda hari kiamat, ini masih ada kaitannya sebenarnya, walaupun secara penyusunan pembahasannya agak berantakan sedikit karena kita menyesuaikan dengan kitab. Nah, malam ini insya Allah kita akan bahas tentang apa sih itu ihsan, apa itu ihsan, dan juga makom ihsan itu apa. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini kan malaikat Jibril alaihissalam itu bertanya tentang makom kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang begitu panjang, setelah beliau bertanya tentang iman, di bagian akhir beliau bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Kalau begitu ya Rasulullah, coba kabarkan kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, insyaallah kita akan bahas sedikit banyak malam ini dan kita coba. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca dulu di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif, beliau berkata di sini, al-ihsan wa maqamatul 'abdi fi ibadati. Jadi apa itu ihsan atau definisi tentang ihsan dan juga tingkatan-tingkatan hamba, ya, yang berkaitan dengan ibadahnya, ya. Maqam seorang hamba ketika beribadah kepada Allah seperti apa? Ini karena setiap kita itu punya maqam berbeda. Setiap hamba itu punya maqam berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dibahas malam ini. Sebelum kita bahas tentang ihsan, kita coba perhatian dulu satu-satu redaksi hadis yang mungkin menurut kita penting untuk kita bahas. Qal, di sini ada redaksi qal, itu yang bertanya di sini adalah malaikat Jibril, ya. Ar-rajulus sa'il. Yang bertanya di sini malaikat Jibril, ini sudah masyhur. Nah, maka beliau berkata kepada Rasulullah, "Tsumma qal fa akhbirni 'anil ihsan." Kalau begitu ya Rasulullah, setelah engkau menjelaskan tentang Islam, tentang iman, kalau begitu apa itu ihsan? Nah, beliau di sini bukan bertanya tentang definisi pendekatan akademisi secara epistemologi, enggak, bukan itu yang beliau tanya. Tapi beliau bertanya tentang hakikat daripada ihsan itu apa. Nah, karena Rasulullah punya sir, maka beliau menangkap sir yang dimaksud oleh malaikat Jibril. Nah, kalau sebagian ulama menafsirkan bahwa di sini Rasulullah itu belajar kepada malaikat Jibril. Padahal kalau secara ma'rifat ini kebalik. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad belajar kepada Sayyidina Jibril. Sebaliknya, malah justru beliau datang untuk belajar tentang Islam, iman, dan ihsan kepada Rasulullah SAW. Nah, apa kata beliau kepada baginda Nabi SAW? "Akhbirni 'anil ihsan." Kalau begitu ya Rasulullah, coba terangkan kepada hakikat daripada ihsan. Apa itu ihsan? Nah, kalau diterjemahkan secara bahasa, ihsan itu ya ikhlas, kurang lebih seperti itu, kan?
Jadi ihsan itu kalau kita gambarkan dalam definisi secara bahasa, walaupun secara literal itu nggak nyambung ya, ihsan. Cuman secara hakikat biasanya para ulama kita mengatakan bahwa ihsan itu ikhlas. Ya, ikhlas. Ihsan itu ikhlas. Ya, kurang lebih seperti itu. Adapun secara definisinya atau secara prakteknya, jadi ihsan itu adalah sebuah usaha dari seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah mahabbah. Nah, hari ini yang kita tahu ibadah itu kita biasanya karena kita sehari-hari ya, di ibaratnya kita mendapat definisi sesuai dengan pendekatan fikih. Ya, padahal kalau udah bicara ihsan ini udah nggak fikih lagi. Fikih itu maksudnya di Islam ya. Yang sudah kita bahas ini sudah lewat. Maka kalau bicara ihsan, maka pendekatannya nggak boleh pendekatan hitam putih atau pendekatan amalan zahir, enggak. Karena Islam ini masuknya kepada ranah taklif. Maka semua ibadah yang kita lakukan secara zahir ini masuk kepada Islam. Bahasanya adalah taklif, beban. Makanya orang selalu mengatakan sholat itu beban. Secara taklif iya benar, secara fikih. Tapi kalau secara ihsan, kalau kita bicara keikhlasan kepada Allah, nggak boleh kita bilang mengatakan atau sholat itu adalah beban, nggak boleh. Sholat itu bukan taklif. Jadi kalau kita sudah bicara tentang makom ihsan, maka dia bukan bicara taklif lagi. Kalau pendekatan ibadah itu terbagi dua. Jadi ibadah itu ada ibadah taklif. Nah, ini ibadahnya orang, ibadahnya orang awam. Kita motivasi mereka supaya bisa beribadah. Dengan ini, mainannya apa di sini? Pahala, apalagi keutamaan. Zikir biar apa? Biar sakti. Asik di sini. Ya, keutamaan. Salawat biar apa nih? Nyambung dengan pembahasan Bu Rosi semalam. Ya, biar lancar aja di sini. Pajero ya. Salawat dulu. Masuk di sini. Tapi apakah dia akan mendapatkan cinta dan ridho Allah? Tentu. Karena dia cuma mainannya di sini. Pahala, keutamaan, surga. Allah akan kasih. Tapi apakah dia akan mendapatkan rasa dan ketemu Allah ketika dia melaksanakan ibadah itu? Nanti akan nyambung ini dengan hadis yang beliau sebutkan, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, nanti kita akan bahas. Ibadah yang kedua, nah di sini yang namanya ibadah al-mahabbah. Atau kalau secara bahasa ilmiahnya ibadah ta'rif. Ibadah ta'rif. Ini sebenarnya nyambung-nyambung dengan bahasa biasa. Makanya ketika Rasulullah SAW itu lewat ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melewati kuburannya Sayyidina Musa, beliau kan lihat Nabi Musa lagi sholat. Tapi apakah sholat Nabi Musa itu adalah sholat taklif? Enggak. Para Nabi dan Rasul nggak pernah bersama menyembah Allah dengan rasa beban, tapi sudah masuk kepada ibadah cinta. Nah, kalau sudah bicara cinta, itu pasti kaitannya dengan ihsan. Maka orang kalau sudah ibadahnya sudah sampai di sini, itu wali. Dia nggak berharap apa-apa lagi sama Allah. Hanya beribadah kepada Allah karena ada cinta kepada Allah. Bukan karena pahala, bukan karena keutamaan, bukan karena surga, tapi dia beribadah kepada Allah karena dasar cinta. Nah, ini tidak hilang, tidak ada lagi ibadah taklif. Makanya wali kalau ibadah itu nggak ada ibadah. Wajarlah kemudian kalau kita ibadah dengan ini ya konsep mahabbah, maka 2 rakaat yang kita lakukan bisa mengalahkan 1000 rakaatnya orang awam. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang awam melihat ibadah tak beban. Tapi wali nggak begitu. Orang kalau udah ibadah kepada Allah dengan mahabbah, maka 2 rakaat yang dia lakukan itu bisa mengalahkan 1000 rakaat orang awam.
Apa yang membuat ibadahnya itu berat? Karena cinta. Makanya beribadahlah kepada Allah karena cinta, bukan karena beban. Makanya ibadah para wali itu ya biasa-biasa aja. Mereka nggak terlalu fokus kepada kuantitas, tapi penekanan kepada kualitas. Nah, yang bisa mengangkat kualitas ibadah kita cinta, mahabbah. Nah, dijawablah sama Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, taatlah kepada Allah, ya, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bisa nggak kita lihat Allah di dunia? Ada yang bisa jawab? Gimana? Bisa. Gimana? Ada yang jawab bisa. Gimana caranya lihat Allah di dunia? Yang jelas melihat Allah, ya, kalau pendekatan akidah, akliyat kan, kita sepakat semua ulama ahli sunnah wal jamaah, kita sepakat Allah itu nggak bisa dilihat di dunia secara kasat mata, tapi bisa dilihat di akhirat. Termasuk Mu'tazilah juga menolak konsep ini, bahwa mereka menolak bahwa Allah itu nggak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Cuman ahlu sunnah bisa selamat di sini karena mereka punya satu pegangan. Mereka mengatakan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Ya, hampir mirip-mirip dengan Mu'tazilah, cuman mereka selamatnya di sini. Ulama kita mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Ya, tapi kalau para al-arif billah, orang-orang mengenal Allah, di dunia kita bisa lihat Allah. Masa nggak bisa? Allah itu ada nggak? Ada. Sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Cuman persoalannya apakah Allah itu dilihat pakai kasat mata atau pakai basirah? Itu persoalannya. Maka di dunia kita nggak bisa melihat Allah pakai ini nih, nggak bisa, terbatas. Karena hawas kita ini terbatas, baik penglihatan, pendengaran, akal sekalipun itu terbatas, nggak bisa. Kita jarak pandang 1 kilometer aja udah nggak bisa lihat dengan jelas, apalagi melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Apa indikasi bahwa Allah itu bisa dilihat? Ada nggak yang bisa jawab? Nabi Musa minta kepada Allah, arini anzur ilaika. Ya Allah, coba berikan aku kesempatan agar aku bisa melihat. Beliau meminta sesuatu yang itu bukan sesuatu yang mustahil. Dia minta, ya Allah, coba tolong perlihatkan kepada aku wujudmu. Kalau seandainya permintaan itu mustahil, pasti Allah tolak. Allah jawab itu mustahil. Ente nggak bisa lihat aneh. Tapi malah justru Allah bilang, oke, boleh, kamu bisa melihatku dengan kasat mata ini. Tetapi lihat dulu tuh gunung. Kalau dia inistaqarra makanahu fasawfa taron. Kalau seandainya gunung itu yang masih bertahan ketika aku bertajaliyah, maka kamu bisa melihat pakai kasat mata. Makanya ketika Allah bertajaliyah di situ, hancur lebur itu gunung. Nabi Musa, kalau bahasa Al-Quran dan ulama-ulama Zohir, Nabi Musa kan pingsan. Kalau bahasa para al-arif billah bukan pingsan, disitulah beliau ditarik sama Allah ruhaninya. Beliau langsung memandang Allah, tapi memandangnya nggak pakai dengan basirah. Makanya ya, para wali-wali Allah mengatakan bisa. Imam Ghazali pernah ditanya, apa bedanya Imam Ghazali? Beliau ditanya, apa bedanya orang yang mengatakan aku mengenal Allah, a'rifu Allah, aku mengenal Allah, dengan orang yang mengatakan ana la a'rifu Allah, saya tidak mengenal Allah. Ketika Imam Ghazali bertanya, Imam Ghazali coba tolong diuraikan, apa bedanya orang yang mengatakan aku mengenal Allah, apakah sama orang yang mengatakan aku mengenal Allah dengan aku tidak mengenal Allah? Karena pada saat itu ya kita tahu bersama di zaman beliau ini zaman gimana ilmu akliyat, kalam, filsafat itu lagi tren. Beliau ditanya, apa bedanya tuh?
Ada yang mengatakan aku mengenal Allah. Para sufi kan selalu mengatakan aku mengenal Allah. Makanya gelar mereka wali-wali Allah itu al-arif billah, yang mengenal Allah. Ini ditolak sama ulama-ulama ahli kalam. Oh enggak, karena mereka punya kaidah apa? Al-ajzu anil idrak ya. Ya, al-ajzu idrak. Nah, kalau kita bahasakan sederhananya, orang-orang akliat, orang-orang akidah yang bertumpu kepada akal, mereka akan mentok kalau mencari Allah pakai akal. Makanya mereka sehebat-hebatnya akliat mereka, sehebat-hebat secanggih-canggihnya akal mereka akan pakai ini nih. Ketidakmampuan kami untuk menerawang, untuk berpikir tentang Allah adalah usul mereka. Kata Imam Ghazali cemen banget. Nggak akan mengenal Allah kalau kita pakai ini. Logika kita terbatas. Ya sederhananya coba kita sederhanakan tentang azab. Itu bisa-bisa kita murtad semua. Padahal Allah mengatakan azab kubur itu ada. Coba dibuka itu kubur. Ada nggak? Kelihatan nggak malaikat lagi nyiksa? Nggak lihat. Orang bisa murtad. Karena itu bukan bab akal itu. Itu bab iman. Makanya Imam Ghazali mengatakan kedua-duanya benar. Cuma kedua-duanya ini sedang menunjukkan makomnya di mana. Maka orang-orang akliat yang sudah canggih akalnya, dia makomnya orang awam. Ini awam. Karena dia nggak mengenal Allah. Beda nggak? Kalau seandainya ada nih di meja kita nih, saya taruh gula. Kemudian saya minta ke antum, coba buktikan kalau gula ini manis. Yang satu berteori, Buya, aneh lihat di gula itu kok ada semut ya berkerumunan. Sedangkan semut itu suka yang manis-manis. Berarti gula itu manis. Ada satu datang, surprise datang, langsung ngambil nih, rasa. Iya ya, ternyata gula itu manis. Mana yang lebih kuat keyakinannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, surprise karena dia udah merasakan manisnya gula. Beda dengan yang satu. Nanti akan buyar tuh ketika dia berhadapan dengan satu fakta. Ternyata semut itu suka juga makanan-makanan sisa. Nggak ada kaitannya dengan yang manis-manis. Berkaya sih. Ya, bisa keberkaya. Nama antum siapa? Anjas marah. Yang kemarin ini ya di fotonya Senzia. Ya. Ini makanya orang awal secanggih-canggihnya akal mereka nggak akan sampai ya mengenal Allah karena akal ini terbatas. Bagaimana mata kita, telinga kita itu terbatas. Maka orang-orang yang mengatakan ana a'rifullah, aku mengenal Allah, inilah makom mereka al-arif. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah dengan qalbi. Dengan ini makomnya makom al-arif, yang orang-orang benar-benar yang mengenal. Inilah makomnya orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ihsan, ya. Bukan dengan Islam lagi, bukan sholat karena ingin mengukurkan kewajiban. Makanya betullah kata Buya Rozi, janganlah terlalu pede kita mengatakan bahwa oh saya ini udah sholat. Ya katakanlah saya sedang belajar sholat. Makanya jangan kemudian kita rese usil sama saudara kita yang belum sholat. Karena sholat kita belum betul juga. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah mulai asik nih. Anta abudallah karena kata ya, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa yang seperti ini, karena qalbu itu kan mainannya dirasa. Ya. Maka kita nggak bisa melihat Allah pakai kasat mata, tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah. Kita bisa merasakan bahwa Allah itu hadir. Makanya antum kalau sudah seperti ini, antum nggak perlu sholat. Kan sekarang lagi tren tuh, apa sholat khusyuk, ya. Seminar supaya kiat-kiat supaya sholat itu khusyuk. Sejak kapan khusyuk itu dipelajari? Khusyuk itu nggak pernah dipelajari. Khusyuk itu mauhibah, pemberian Allah kepada Allah kehendaki dan dikasih. Terus bagaimana bisa sampai kepada makom khusyuk itu? Hati kita nih koneksikan dulu dengan Allah.
semakin kita mengingat Allah. Nah, ini kembali pada zikir lagi, konsep zikir. Jadi bagaimana kita supaya bisa dapat khusyuk? Jadi khusyuk itu nggak bisa dipelajari, dan nggak bisa dibuat-buat. Nggak ada urusan dengan belakang. Allah. Enggak, belum tentu orang begitu khusyuk. Nggak ada urusan. Ya, dia mau lama-lama, nggak ada urusan. Belum tentu juga orang yang sholat cepat itu gerakan cepat khusyuk deh. Belum tentu juga. Karena khusyuk itu di qalbu, bukan di gerakan zahir ini. Cuman kelihatan orang yang nggak khusyuk kelihatan di zahirnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sholatnya itu cepat. Terus sholatnya cepat. Tapi beliau yang paling khusyuk di antara para sahabat itu paling khusyuk. Betul. Betul sih. Maka supaya kita bisa khusyuk, kita latih qalbu kita dengan zikir. Jadi di dalam qalbu itu ada dua wilayah. Kurang lebih seperti ini, kita ilustrasikan aja. Jadi sebagaimana kata Buya Rosi, bahwasanya qalbu itu, ini juga ilmu Maulana ini ya. Jadi kita sederhanakan di sini. Jadi di mana sih tempatnya ruh itu? Kita bingung kan? Yang jelas di dalam qalbu itu ada satu tempat yang bisa berkoneksi dengan ruh. Jadi dia bukan di dalam qalbu. Tapi qalbu itu adalah cangkang. Yang dimana di dalam cangkang itu ada cip. Nah, disinilah ruh. Di bawah ruh ini ada namanya nafsiyah. Yang suka terbahan ini di sini. Kita semua ini. Kita di sini nafsiyah kita. Suka yang enak-enak, suka santai-santai di sini semua. Suka malas-malasan beribadah di sini semuanya. Ada satu wilayah di dalam qalbu ini. Cuman makanya saya bilang ya, nafsiyah ini nggak melulu negatif. Makanya kita disuruh bukan untuk menghilangkan nafsiyah. Kalau menghilangkan namanya kita langsung jadi malaikat. Selama kita manusia, nggak bisa kita hilangkan nafsiyah kita. Terus caranya gimana? Kendalikan. Dikendalikan, ditundukkan, bukan dihilangkan. Makanya orang kalau datang ke kita, ya saya begini, sama kita masih punya nafsiyah, sama-sama manusia. Nafsiyah itu bukan dihilangkan, dikendalikan. Nah ada satu wilayah, kita bilang di wilayah remang-remang aja, di tengah ini. Kita kan suka yang remang-remang. Ini jadi sekat. Jadi kalau nafsiyah ini bisa kita kendalikan, bisa berkoneksi dengan ruh. Disinilah kemudian Allah kasih kita kasyaf, muka kasyaf. Makanya orang kenapa orang bisa kasyaf? Ya, bukan berarti dia nggak ada nafsunya, dia sudah bisa mengendalikan nafsu. Maka orang-orang yang rajin riyadhah, rajin zikir, itu biasanya Allah kasih kasyaf. Karena dia sudah mengendalikan nafsu, dia bisa dikasih kasyaf. Kalau ruhaninya yang lebih dominan ke bawah di sini, maka dia bisa musyahadah. Dia bisa menyaksikan Allah di setiap waktu, di setiap tempat. Bukan berarti Allah bertempat, tapi dia menyaksikan Allah ada di mana-mana. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, ya, tanda kutip sebagaimana yang dikirim sama Wahabi. Allah itu nggak bertempat. Kita mengatakan Allah di mana-mana berarti kita menetapkan Allah bertempat. Sedangkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah nggak bertempat. Cuman musyahadah rasa kita selalu menyaksikan Allah ada. Nah, ini bisa kita dapat kapan? Ketika kita bisa ngangkat sekat-sekat ini. Ada yang tahu nggak nama sekat ini apa ya? Di tengah-tengah ini wilayah remang-remang. Hijab. Nama hijabnya apa itu? Yang di Zoom. Ghaflah, Buya. Apa? Ghaflah. Sahih. Ghaflah apa ghaflah? Lalai. Orang bisa lalai karena apa? Nah, ini harus kita tahu nih. Nah, inilah bagian dari ma'rifatun nafs. Man arafa nafsahu faqad arafa. Ini bagian dari kita mengenal diri kita supaya kita mengenal Allah. Nah, yang bikin manusia banyak lalai itu karena apa? Banyak makan, Buya. Pangkal masalahnya banyak
banyak makan. Gak usah tunjuk orang, tunjuk orang. Dan nanti kalau ada nasi kebuli. Kita lihat tuh siapa yang paling banyak makan. Ntar kita ceramain ya. Ternyata kita yang banyak makan. Kacau. Nih, banyak makan. Pangkal hati kita bisa lalai, banyak makan. Sumbernya di sini. Kalau orang udah banyak makan, dan nanti panjang angan-angan, takut mati, malas, rebahan. Dari sumber dari sini semuanya. Terus bagaimana kita mengangkat seperti ini? Ya selain tentunya ya disedikitkan porsi makan kita ya. Kalau misalnya sehari makan 4 kali dikurangi 3 kali. Tapi porsinya banyak. Sama aja. 2 kali tapi porsi tukang. Sama aja. Selain dikurangi porsinya, dalam artian makan silakan. Ya, makan itu nggak tercela, apalagi kalau kita niat supaya kuat beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita nggak begitu, kalau udah makan udah lewat, nggak ada cerita-cerita supaya kuat beribadah. Maka hari ini kita ganti nanti. Ketika kita akan makan, ketika kita akan minum, niatkan. Walaupun banyak, niatkan supaya kita bisa kuat di ibadah. Tapi harus benar-benar dibuktikan. Jangan cuma niat mulu. Saya makan banyak, niat ibadah, habis itu ngorok. Itu bohong namanya. Jadi disebutkan. Cuman ada satu cara yang paling praktis untuk mengangkat hijab remang-remang ini. Apa? Namanya Allah. Berzikir dengan menyebut nama Allah. Keangkat itu. Tapi caranya apakah dengan lisan? Nih, makomnya ini yang kita pelajari. Al-ihsan at-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Untuk sampai kepada ibadah kita bisa menyaksikan Allah di setiap kondisi, itu karena kita selalu mengingat dan bukan menyebut loh ya. Jadi az-zikir itu terbagi menjadi 2. Ada taraf level menyebut ini pakai apa? Bisa nggak kita 24 jam menyebut nama Allah terus Allah nggak bisa. Nggak bisa. Maka caranya gimana? Kita harus naik level dari menyebut sampai kepada mengingat. Kalau menyebut pakai lisan dan ini sangat terbatas, sampai kita paling mentok, paling tahan, bisa nggak untuk hanya suruh zikir 5 menit aja, duduk 5 menit nyebut nama Allah, capek. Maka kita harus naik sampai kepada mengingat. Kalau mengingat dengan apa? Qalbu. Makanya sehabis sholat 5 waktu, ini salah satu cara latihannya. Jadi jangan langsung berdiri. Jangan langsung Allahumma lantas jalan. Kita begitu. Jangan tunjuk orang, tunjuk kita nih. Kita nih Allahumma lantas jalan. Berdiri. Pakai aja, nggak usah pakai tasbih. Jadi cara untuk melatih mengingat ini cukup pakai jam kita. Jarum jam yang panjang ini. Nah, 5 menit aja dulu. Setiap hari antum melatih selama 40 hari. 5 menit, jangan dulu langsung berdiri. Habis sholat, duduk sejenak. Terus menyebut nama Allah. Awalnya dengan lisan aja dulu, tapi nggak usah pakai suara keras-keras. Udah rasa connect nih dengan kolbu menyebut, kunci mulut kita. Biarkan kolbu kita menyebut. Itu nanti akan ke bawah terus. Bahkan ketika kita lagi sibuk dengan kesibukan dunia, itu kolbu kita akan menyebut terus. Barat seperti otot. Jadi kolbu itu seperti otot. Kalau dilatih nanti akan gede. Kalau udah gede kan kalau kita tidur kempes nggak ya? Enggak. Ikut terus. Nah, begitu juga dengan kolbu kita. Ketika kita sudah latih dengan begini, di latihan yang sebenarnya sederhana ya, sampai pada level mengingat ini. Habis sholat dari 5 menit ya, menyebut
sejenak jangan langsung berdiri, tapi kolbu kita untuk menyebut nama Allah setiap 5 menit. Insya Allah coba antum praktikkan 40 hari aja. Nanti akan kembali kolbu antum itu. Dan salah satu tanda indikasi bahwa kolbu kita sudah sampai kepada taraf mengingat kondisi refleks, apa yang pertama keluar dari lisan antum? Nah, itu udah indikasi sudah masuk ke dalam perut. Kalau antum ketemu sama dukun, tinggal kirim Allah, tepar dia langsung tumbang. Percaya, kualitasnya beda. Antum udah nggak sampai di sini lagi. Dan naik. Maka orang-orang yang punya lafzul jalal di kolbunya, kita duduk di samping dia ya, kalau kita punya sesuatu, itu ada getaran. Berasa, wah ini orang sakti di sebelah kita. Berasa getarannya. Ini luar biasa ya zikir ini. Silakan antum praktekkan ya. Iya, nggak boleh putus ya? Nggak boleh putus 40 hari. Ulang lagi. Kalau putus ya ulang lagi. Jadi setiap habis sholat 5 menit, jangan langsung berdiri. 5 menit aja. Setiap sholat apa? Habis sholat wajib. Ya. Habis sholat, jangan dulu langsung sholat sunnah. Sejenak dulu. Oh, ya. Dulu 5 menit. Terus satu waktu aja nggak apa-apa? Jangan di subuh. Kalau bisa 5 waktu. Oh, Ya, aneh ijazahkan selama ijazah syekh. Waktu Qobinah, silakan. Jawab Qobinah. Al-Fatihah. Ya, silakan diamalkan, ini ajib. Dan nanti ketika Anda sudah masuk di sini terbiasa selama 40 hari, Allah akan kasih rahasia. Banyak. Insya Allah. terus ya, kalau misalkan keskip gitu sholatnya berarti ulang lagi dong 40 gitu ya? Enggak bisa dikodok selama sehari itu belum lewat total ya. Misalnya nih, sehari antum kelewat subuh. Dikodok nanti di zuhur. Jadi 5 menit untuk zuhur, 5 menit yang kelewat. Jadi 10 menit antum duduk. Kalau bisa ya tertib, lebih bagus tertib. Jadi bisa subuh langsung berdiri, senyap dulu. Sebelum memulai aktivitas, bahkan kalau antum punya zikir, sejenak dulu. Habis sholat wajib dulu, ya biarkan kolbu kita nyebut nama Allah. Hitung aja, nggak usah pakai tasbih. Lihat aja jam. Tutup mata, biarkan kolbu kita nyebut Allah. Nah, kalau udah sudah. Itu dilatih selama 40 hari. Antum akan lihat sesuatu yang ajib-ajib. Karena nanti udah kesingkap ini. Allah angkat semua hijab ini. Dan kalau udah keangkat hijab ini, makanya saya bilang, kalau nafsianya lebih dominan, antum udah bisa mengendalikan nafsu dengan nama Allah ini, Allah kasih kasyaf. Ya Allah. Tapi ingat, zikir jangan ingin kasyaf. Ya. Ketika ruhani antum yang lebih dominan, antum lagi saker-saker, ini antum bisa musyahadah. Setiap waktu ingat Allah. Itu otomatis. Latihannya ini 5 menit. Sederhana, 5 menit. Sehabis sholat, jangan langsung berdiri. Insya Allah. Antum kalau udah dapat, maksudnya udah pas ini dapat selama 40 hari nanti lihat. Entah Allah kasih kasyaf, Allah kasih musyahadah. Sederhana. Ya, satu hari ya. Ya. Oh, betul. Dalam cara memandang Allah itu dengan bahasa sifat atau gimana? Kayak misalkan ini alam semesta, dia kan di balik semesta ini ada dia. Baik. Kalau para sufi itu selalu memandang Allah, mengenal Allah, pertama dari sifat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, qudrat iroda. Kemudian masuk lagi kepada fi'il. Fi'il itu apa? Kita meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini perbuatan Allah, ya. Allah yang mengatur alam semesta. Itu bagian dari mengenal af'alullah. Yang paling tinggi adalah mengenal zat Allah. Ini kalau dalam kajian akidah akliyat, secara pendekatan akal, ini nggak mentok para ulama. Akliyat mentok, nggak bisa mereka mengenal Allah dengan zat. Makanya mereka cuma sampai di sini doang. Maka antum kalau sudah bisa kemudian melihat hakikat daripada COVID, hikmah daripada COVID, antum udah sampai di ini.
makom mengenal Allah dengan af'al. Itu udah tinggi tuh. Makomnya para musyrik. Luar biasa kalau udah sampai di situ. Jadi kalau kita udah santai aja dengan corona dalam artian, kita tahu bahwa corona itu nggak membahayakan. Yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Kalau antum udah yakin begitu, makom antum udah ini. Ntar lagi jadi wali. Wali murid maksudnya. Wali nikah. Oh, mau nikah lagi, Pak Ron. Oh, gitu. Siap. Gas. Ngeri kalau gas. Nah, jadi makom ihsan ini ada 3 tingkatan ya. Sudah ditulis ini, harus ya. Makom al-ihsan. Jadi makom ihsan ini ada 3 tingkatan. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan ihsan ini ada tingkatannya. Ya, kalau kita sederhanakan jadi begini. Orang beribadah kepada Allah kalau sudah sampai di sini dia udah sadarnya udah tingkat dalam artian udah sadar bahwa dia butuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, berbicara kesadaran manusia, kenapa Rasul ya? Bicara kesadaran. Ini kesadaran manusia. Sekarang saya mau tanya nih, kapan manusia itu sadar? Ayo. Antum kapan sadar sih? Setelah meninggal. Oke, bagus. Setelah meninggal. Kelamaan itu. Kasihan. Soalnya kalimatnya gitu ya. Sadar pas mati. Kasihan nanti ketemu muka laki. Bisa saya itu. Ini yang itu. Mati yang gue. Kesadaran itu kan ibu-ibu ya. Bukan satu pencapaian prestasi kita ibadah. Oke. Tapi itu bisa dilatih. Ya, Bisa. Kapan Pak Rosso sadar? Sadar. Ya. Diberi kesadarannya atau sadar? Sadar. Kapan Pak Rosso ini sadar? Pas bangun tidur sadar. Hanya udah sadar. Ya. Atau pas dapat apa gitu baru sadar. Gimana nih? Kalau kita kan sadar apa ya? Bahwa kita itu sadar ketika kita bangun tidur. Karena pasti begitu. Rata-rata manusia bilang sadar ya pas bangun tidur. Padahal kalau kita bagi tingkatan kesadaran itu kesadaran yang paling rendah dalam manusia. Itu mah bukan sadar namanya. Hewan aja bisa begitu. Hewan kalau kita pakai standar begitu, berarti makhluk yang selain manusia, maaf, binatang jelata, itu juga sadar. Tapi apakah kesadaran itu bisa memberikan kita manfaat? Nah, ini dia yang kita. Yang ini udah masuk kajian ma'rifat juga ini. Ya. Karena berkaitan dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri. Maka kalau kita anggap ini Pak Rosso ya. Ada jengkotnya. Kapan kita itu dikatakan sadar? Dan nanti kita insya Allah hari Jumat di rumah Ani ya. Insya Allah kita buka Maratibun Nafas. Ini aplikasi daripada Maratibun Nafas. Kita coba aplikasikan dalam kesadaran kita. Ini titik yang pertama, umum. Ini kalau diterjemahkan ke dalam Thariqah Sufiyah, biasanya dikatakan sebagai latoif. Ya. 7 latifah. Ya. Titik halus di dalam tubuh manusia. Nah, ini para praktisi ruqyah ini penting untuk mengetahui titik-titik ini. Karena biasanya jin itu nempelnya di titik ini. Jadi nggak usah dibaca-baca itu kan. Mohon maaf teman-teman Wahabi, 2 sampai selesai 1 juz nggak keluar-keluar jinnya. Karena dia nggak tahu caranya. Ngeluarin jin itu bukan cuma dibacakan, ya, disentuh atau ditiupkan. Ya. Biasanya Rasulullah sentuh. Nah, di titik-titik sentral inilah kalau kita sentuh jin itu keluar lagi. Nah, pertama di sini ubun-ubun sampai ke bagian dada. Nah, ini di sentral kedua.
dari dada ke bagian bawah sampai di bawah pusat. Ya. Maka tingkatan yang pertama ini tingkatan kesadaran paling tinggi. Biasanya ini kesadarannya para nabi, rasul dan kekasih Allah, aulia. Sahih betul Pak Rasul. Aulia, kekasih Allah. Jadi walaupun mereka mungkin secara zahir main liar, tapi mereka sadarnya di sini, tingkatan kesadaran mereka. Beda dengan kita, kesadaran kita di sini. Makan apa ya? Kita masih mikir makan, mau minum, mau makan apa. Ini kesadaran kita di sini. Beda kalau wali. Wali nggak begitu. Walaupun zahirnya sibuk dengan, mungkin ya kita lihat, ini kok begini, main liar gitu. Tapi kesadarannya tidak sini, tidak kita. Beda dengan kita. Nah, kesadaran yang pertama ini namanya kesadaran ilahi. Ilahi. Itu puncaknya ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dia sudah bisa menyaksikan Allah. Kesadarannya di sini. Setiap hari, bahkan setiap nafas yang dia tarik itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Nyambung ya. Ya. Latihnya tadi itu 5 menit ya, bisa dilatih. Kesadaran ilahi. Bangun tidur dia sadar bahwa yang membangunkan dia adalah Allah. Bukan cari HP dulu, lihat statusnya. Kalau lihat HP maksudnya lihat jam mau sholat gitu. Alibi alasannya. Kesadaran ilahi. Itu udah masuk wilayah ihsan loh. Udah masuk ini wilayah ihsan tertinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dia sudah menyaksikan Allah. Bahkan ketika dia bangun, dia sadar bahwa yang menggerakkan, yang membangunkan dia adalah Allah. Makanya kita disunahkan bangun tidur baca doa. Bagaimana doanya? Ada yang hafal? Rasul Alhamdulillah dari ahyana Karena wa ilaihin nusyur. Itu ya kalau kita bahasakan udah hampir wajib. Karena itu kalau kita tarik pada makom ma'rifat, itu puncak ma'rifat kita. Wahabi nggak paham yang begini, bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kenapa kita mau makan disunahkan baca doa? Itu puncak kesadaran kita. Sedang merefleksikan bahwa kita itu sadar bahwa bahkan ketika kita makan, makanan itu bukan karena usaha kita. Yang kasih siapa? Allah. Makanya kita disunahkan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahabi nggak paham begini. Kesadaran ilahi, kesadaran paling tinggi. Maka nafsiyah dia ini, karena kesadaran ini berkaitan dengan nafsu, maka nafsunya sudah nafsu yang sempurna. Nah, nafsu mardiyah, makanya dia enteng-enteng aja. Mau corona kayak mau covid, merokok, lihat, santai. Karena dia tahu, ya, corona itu nggak memberikan bahaya, nggak membuat dia mati. Dia hanya sebab. Kalau sudah saatnya ya mau gimana lagi. Yang penting kalau kena, kalau itu billahi robat, aku ridho kepada Allah. Ini konsep ihsan tertinggi, kesadaran ilahi. Jadi jangan terlalu takut, jangan juga terlalu abai. Dan nanti jatuh takabur kita. Rasanya suka-suka Allah aja. Suka-suka Allah. Kalau Allah suka mau corona, jangan doa ya Allah angkat corona. Ente siapa? Wali bukan. Wali aja nggak doa begitu. Makanya wali itu nggak boleh dia berdoa kalau Allah misalnya tetapkan corona ini akan terus menerus, dia nggak boleh berdoa sama Allah ya Allah angkat corona ini, nggak boleh. Suul adab namanya dia sama Allah. Tapi dia boleh bermanja kepada Allah. Ya Allah, yang minta dalam bab manja-manja aja, bahwa dia menggambarkan bahwa dia butuh sama Allah, bukan berdoa untuk diangkat corona. Bisa. Kalau Allah udah tetapkan corona ini sampai nanti, nggak boleh kita berdoa ya Allah angkat corona. Ente siapa? Wali bukan. Nggak boleh. Nah, ini kesadaran ilahi. Nafsunya udah nafsu sempurna di sini. Nafsu mardiyah, ya, dia sudah rindu sama Allah. Nafsu radiyah, nafsu kamilah udah sempurna lah. Ya. Ini udah dalam konsep nothing ya, pasrah. Iya, pasrahnya udah tingkat tinggi. Makanya orang Indonesia paling
santuy. Makanya banyak wali di Indonesia. Karena kesadaran tertinggi itu ada pada sikap santuy. Iya. Allah bersama hamba yang santai. Allah bersama hamba yang santuy. Mau gimana, mau apa lagi? Kalau Allah udah tetapkan begini, ya udah nikmatin aja. Ini nyambung dengan pembahasan kita. Kesadaran ilahi. Makanya para nabi dan rasul senang-senang aja. Nikmatin. Kesadaran yang kedua nih ada di sini. Kalau kita terjemahkan adalah kesadaran jiwa. Kalau ini setiap hembusan nafasnya adalah mengingat Allah. Kalau ini masih sering kadang alpa. Kalau lagi sama istri lupa. Ya kok lagi sama istri lupa ya. Pas lagi bareng sama guru-guru kita ingat Allah. Gak apa-apa. Sudah mendingan. Kita sudah sampai kepada taraf kesadaran jiwa. Masih syukur kita masih ingat Allah. Nah, nanti dilatih tuh. Kesadaran jiwa ini dia masih main tahap tadi kalau zikrullah masih menyebut. Masih mendingan daripada nggak menyebut nama Allah. Tapi nanti bisa naik makonya. Kalau dilatih tadi itu awal-awal tadi 5 menit, nanti 10 menit, kalau udah lewat 1 jam, maka lagi nyetir itu kolbunya itu Allah, udah asyik. Ketemu dukun, pincan-pincan dukun, ketarik aura Allahnya, tarik dia. Nah inilah tingkat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau jalan di sini, ada setan di radius 1 km, cari jalan lain. Awas ada jagoan ya Pak. Karena kebaca hatinya, jin itu tahu makom hamba. Makom kita dia tahu. Makanya kalau ada perukia, dia udah baca 1 juz, ketawa aja dia. Cuman aneh tuh. Kadang dilanjutin kan parah itu. Sama baca itu. Aduh parah itu. Kenapa? Karena dia nggak bersih sama Allah. Ketika dia bersendirian malah bermaksiat. Yang sakti Al-Quran, bukan dia. Makanya jin itu takut sama hamba Allah yang kolbunya mengingat. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau dia meruqyah orang nggak perlu baca-baca banyak. Tepuk aja, setan keluar, udah keluar dia. Belum dibacain udah muntah-muntah. Karena kualitas mengingat Allahnya sudah masuk sampai ke kolbu. Dan yang terakhir, yang kedua kesadaran jiwa. Nanti sisanya kita buka di rumah ya. Yang terakhir adalah kesadaran duniawi. Jadi bahan renungan lah bagi kita ya. Kalau keseharian kita masih makan di mana, makan apa, ya coba kita introspeksi. Di mana beli susu? Ada di sini. Pantasan tuh ya, ternyata di sini dibunya. Enggak, bukan ini. Kalau kita masih mengeluarkan itu, kesadaran itu kan kesadaran yang paling rendah. Masih soal maaf, perut kemaluan. Kalau begitu nggak ada bedanya kita sama kalau an'am bal hum adhal. Allah singgung kita. Kalau kita cuma makan minum, apalagi nikah, poligami, ada di sini. Ya, hasrat kita masih mainan hawa nafsu, pengen nambah istri, mohon maaf. Sunnah Nabi. Ngelesnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi masih banyak nih. Puasa dagu, apalagi sholat tahajud. Kita malah pilih yang enak-enak ya, seiman. Maka mohon maaf nih, kesadaran kita kalau masih pengen makan di mana, minum di mana, pokoknya masih seputar dunia, mohon maaf, kita masih di sini. Allah, rendah sekali kesadaran kita. Bahkan mohon maaf, hewan masih mulia daripada kita. Dia begitu-begitu, dia berzikir sama Allah. Lah kita ya. Makanya Allah singgung di dalam Al-Quran dengan sebutan keras. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adhal. Lebih sesat daripada binatang. Binatang masih ingat Allah. Insyaallah sisanya kita buka di rumah. Amin. Yang penting hadir. Kalau nggak hadir kita nggak buka yang nggak hadir nggak boleh. Insyaallah ya. Baik teman-teman sekalian, makan Allah. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
yang saya sampaikan ini semuanya bermanfaat. Semuanya yang mana datang dari Allah, dari datang terbatas saya dan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu hidayah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.